Merdeka! Merdeka! Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saudara, Litbang Kompas mensurvei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari masa jabatannya melalui 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi. Survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 10 Januari 2025. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95%. Dengan margin of error sekitar 3,10% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Kita akan bahas hasil survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran di bidang politik keamanan bersama peneliti Litbang Kompas, Vincentius Gitiarko. Selamat siang, Mas Tiar. Siang, Mbak Mercy. Mas Tiar, kita akan membedah hasil survei di hari kedua ini terkait dengan bagaimana kinerja Prabowo Gibran di bidang politik dan juga keamanan. Angkanya 85,8%. Ini kita lihat bersama, ada angka 85,8%. Ini bagaimana, Mas? Temuan dari Litbang Kompas terkait dengan tren tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah pada bidang politik dan keamanan. Apa yang menjadi faktor publik responden melalui sampel yang diambil oleh Litbang Kompas? Akhirnya Litbang Kompas menemukan angka ini. Oke, Mbak. Jadi pertama kita lihat dulu angka yang paling baru ya, 85,8% untuk bidang politik dan keamanan. Ini bukan satu pertanyaan ya, tapi ini adalah angka dari 5 indikator yang ada dalam bidang politik dan keamanan. Dan muncullah angka 85,8%. Nah, kalau kita bicara tren, itu tentu kita akan membandingkan dengan periode-periode sebelumnya, begitu ya. Kalau kita bandingkan, memang kalau kita tarik garis lurus, itu ada kecenderungan memang meningkat ya dalam beberapa periode terakhir. Hanya memang kalau kita lihat 2 survei terakhir, artinya kita bandingkan survei saat ini dengan sebelumnya, yaitu sekitar bulan Juni 2024, angkanya sebenarnya kan tidak berselisih jauh ya, walaupun memang ada peningkatan tapi tidak berselisih jauh. Sebelumnya 85,5 ya, itu bulan Juni 2024. Dan yang terbaru 85,8. Ini kan menunjukkan bahwa pertama memang ada indikasi terjadi stabilitas politik yang terjaga ya dari setidaknya 6-7 bulan terakhir ini, termasuk ketika rezim sudah berganti. Dan konteks angka ini juga perlu kita baca dalam konteks ketika pemerintah berganti dengan transisi yang relatif tidak menimbulkan gejolak begitu ya. Itu kan berbeda kalau kita bandingkan misalnya dalam pergantian atau dalam periode kedua Presiden Jokowi sebelumnya gitu ya. Situasi politik waktu itu cukup panas karena ada polarisasi yang terjadi hingga di tataran akar rumput. Tapi sementara kalau di yang terbaru ini kan kita lihat sebenarnya transisi berjalan relatif mulus ya kita bisa bilang, sehingga angka yang cukup stabil ini juga bisa terjelaskan di situ. Oke, jadi karena faktor itu ya, Mas. Berikutnya kita lihat ini, Mas, terkait tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran bidang politik dan keamanan. Di sini menjamin rasa aman warga dari tekanan, ancaman dan kejahatan baik di dalam dan juga luar negeri, termasuk TKI atau TKW. 77,0% responden merasakan puas. Seperti apa temuannya, Mas? Ya, jadi sebelum masuk ke sini perlu saya sebutkan juga ya bahwa dari temuan kita angka secara umum angka politik dan keamanan itu memang dari survei ke survei selalu dalam posisi cenderung tinggi dibandingkan dengan indikator-indikator lain yang akan kita bahas dalam hari-hari berikutnya begitu ya. Nah, ini adalah yang pertama adalah yang membentuk yang membentuk angka 85,8%. Yang pertama adalah menjamin rasa aman warga dari tekanan, ancaman dan kejahatan baik dari dalam maupun luar negeri. Ini artinya kan menunjukkan masyarakat kita, karena ini cerminan populasi ya, secara umum masyarakat kita mengalami situasi yang relatif aman gitu. Tidak ada ancaman-ancaman yang serius yang juga mengundang perhatian hingga seluruh masyarakat di wilayah Indonesia begitu.
Mas, tadi Mas bilang bahwa bidang politik dan keamanan ini tertinggi dibandingkan bidang yang lain yang akan dirilis besok dan juga di hari Kamis dan Jumat begitu. Apa yang menjadi penyebab bidang politik dan keamanan ini lebih tinggi dibandingkan bidang yang lain, Mas? Karena relatif masyarakat kita kan sebenarnya dalam hidup sehari-hari itu relatif memandang situasi itu dengan harmonisasi hidup yang tidak terlalu complicated gitu sebenarnya ya. Artinya ketika dia bicara soal politik atau soal keamanan itu selama tidak ada peristiwa besar yang begitu mengancam sampai ke kehidupan sehari-harinya mereka, sampai membuat misalnya relasi antara dirinya dengan keluarga atau dengan tetangga di sekitar itu bermasalah, itu tidak ada persepsi yang begitu tergerus. Nah itu yang membuat relatif angka politik dan keamanan itu cenderung ada dalam situasi yang positif gitu, yang relatif baik begitu. Relatif lebih tinggi dibandingkan bidang yang lain. Yang lain, karena yang lain kan bisa kita lihat misalnya ekonomi. Ekonomi kan sesuatu yang real gitu, yang sehari-hari selalu digeluti oleh masyarakat kita seperti itu. Oke Mas Tiar, kita lihat berikutnya. Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran bidang politik keamanan dalam menangani konflik antar kelompok, gerakan separatis, ada angka 72,5% yang berhasil di-capture oleh Litbang Kompas. Seperti apa ini Mas? Ya, kalau kita bandingkan satu indikator ini dibandingkan 4 yang lain dalam bidang politik keamanan, memang ini selalu menjadi isu yang cukup laten. Meskipun angkanya 72,5%, tapi memang ini angkanya kalau dibandingkan relatif lebih di bawah ya dibandingkan indikator-indikator yang lain. Dan memang dari survei-survei sebelumnya pun kecenderungannya selalu seperti itu. Artinya dalam masyarakat yang hidup dalam kenyataan hidup yang plural begitu ya, masyarakat kita yang majemuk, sebenarnya memang masyarakat ada sisi ketika mereka merasa ancaman dari kelompok separatis itu mungkin saja terjadi gitu ya, ancaman terhadap kesatuan negara ini begitu. Hanya memang angkanya tidak begitu rendah gitu, tapi sekali lagi ini menjadi isu yang cukup laten karena dalam survei ke survei poin ini selalu mendapat poin yang relatif lebih rendah dibandingkan indikator yang lain. Oke, baik Mas Tiar, kita harus tahan dulu, kita harus break terlebih dahulu. Saudara, perbincangan lebih lanjut akan hadir di Kompas Siang bersama peneliti Litbang Kompas, Vincentius Gitiarko. Sesaat lagi tetap bersama kami. Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Masih bersama saya, peneliti Litbang Kompas, Vincentius Gitiarko. Sesaat lagi kita akan melanjutkan dialog, tetapi kita akan lihat dulu seperti apa hasil survei Litbang Kompas pada kinerja pemerintahan Prabowo Gibran di bidang politik dan keamanan terhadap indikator membangun sikap menghargai perbedaan. Kita lihat langsung seperti apa angkanya dalam bidang politik keamanan. Terkait dengan membangun sikap menghargai perbedaan, 88,6 responden menyatakan puas, 9,1 responden menyatakan tidak puas. Nah, kemudian kita akan melihat lagi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran di bidang politik dan keamanan dalam indikator membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan. Angkanya adalah 83,4% responden menyatakan puas. Sementara 13,4% responden menyatakan tidak puas. Sementara 8,5% responden menyatakan tidak tahu. Kita lihat lagi bagaimana tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran pada bidang politik keamanan dengan indikator menjamin warga bebas berpendapat. 83,7% hasil survei Litbang Kompas, responden menyatakan puas, dan kemudian ada sekitar 13,3% yang menyatakan tidak puas, sementara 2,1% tidak tahu. Kita langsung membahas bersama Vincentius Gitiarko, peneliti Litbang Kompas. Kita akan membahas bagaimana tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran di bidang politik dan keamanan. Mas Tiar, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan. 83,4% menyatakan puas. Apa yang bisa kita artikan dengan angka ini, Mas? Ya, kita artikan bahwa yang pertama masyarakat menangkap ya, persepsi masyarakat saat ini menangkap bahwa pemerintah
itu terbuka gitu ya terhadap entah itu kritik, entah itu masukan yang diberikan oleh masyarakat. Dan ini kan sebenarnya kalau kita bicara persepsi publik itu kan juga terpengaruh misalnya baik itu pemerintah yang ada di sekelilingnya maupun juga di pemerintah yang pemerintahan pusat yang lebih tinggi begitu ya. Nah, kan dalam beberapa waktu terakhir kita juga melihat tren yang cukup biasa gitu ya ketika pemimpin-pemimpin itu menunjukkan kalau ada problem ya sudah langsung saja lapor ke saya begitu ya, dan mungkin inilah yang menjadi bangunan persepsi masyarakat sehingga mereka melihat bahwa dalam pemerintahan yang berjalan sekarang pun kontrol terhadap jalannya pemerintahan itu tetap bisa dibuka dan masyarakat punya akses dan juga bisa melakukan itu. Mas, di antara indikator-indikator yang lain, apakah indikator ini bisa dikatakan tinggi dengan 83,4? Ya, kalau kita lihat angkanya ketika angkanya kan tadi angka umumnya 85,8 ya. Tapi ketika kita bicara angka 83,4 ini memang menjadi angka yang relatif tinggi karena kan ada beberapa indikator yang angkanya di kisaran 70 sekian gitu, tidak sampai 80%. Terima kasih Vincentius Gitiarko, peneliti Litbang Kompas yang sudah bergabung dalam Kompas Siang. Terima kasih ya Mas Tiar.